Pati sedang tidak baik-baik saja. Setelah menaikkan pajak 250%, Pemkab Pati menyita donasi untuk aksi. Amanah polisi tugas apa? Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau mencalonkan aspirasi ya. Keren. Jangan semena-mena. Aku tidak tahu. Respect Bang Jago, respect. Sama saya saja. Keren. Pak polisi. Salah. Polisi nggak berhak. Turunkan. Langsung mas. Nggak boleh ke sana. Bawa ke sana mas. Nggak boleh. Ayo dihancurkan mas. Ampun mas. Keren. Ampun dihancurkan. Mantap. Dibawa kemana itu? Dibawa kemana itu? Wah, gelut cah. Anjir. Tepuk tangan dulu untuk mas kita yang satu ini. Luar biasa. Ya, jadi ini adalah kejadian di Kabupaten Pati. Ya, karena apa? Ya, ada aksi seperti ini. Ternyata Bupati Kabupaten Pati, ya, itu menaikkan pajak sebesar 250%. Tak ada asap kalau tidak ada api. Nggak ada api kalau nggak ada yang membakar. Nggak kan mungkin dibakar kalau nggak ada korek. Nggak akan ada korek kalau koreknya nggak dibeli. Bupati, yuk main yuk. Ini keren loh. Bukan bupatinya yang keren, tapi rakyat Bupati, ya masyarakat di Kabupaten Pati ini. Seperti inilah masyarakat maunya di seluruh Indonesia. Menyuarakan isi hati rakyat, menyuarakan pikiran rakyat, menyuarakan penderitaan rakyat. Ya, lebih pantas ini dicocok pejuang dibandingkan mahasiswa. Mana ini mahasiswa? Ada kalian bicara, ada kalian turun ke jalan, ada kalian mendobrak pintu pagar Bupati Kabupaten Pati. Gak ada lapung, siapa yang mau bayar? Alah ya. Jadi luar biasa ini memang ya. Karena apa? Bupatinya kemarin nantangin warganya. Apa dia bilang? Kan rencananya kan mau demo tanggal 13 Agustus. Demo besar-besaran. Lalu dia katakan apa? Jangankan 5.000. 50.000. Ayo. Ada buktinya ya. Jangan bohong Pak Bupati. Bohong itu dosa loh. Aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus, Pak. Siapa yang akan melakukan penolakan? Jaya gundul, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yaya Gundul. Ya, silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Yang terbaik untuk Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Pati. Banyak cerita kau Bapak. Yang terbaik itu tidak akan pernah menyusahkan rakyat, tidak akan pernah bikin susah masyarakat, tidak akan pernah membebani rakyat. Itu ya, itu yang namanya membangun masyarakat, bukan naikkan pajak 250%. Pajak bumi bangunan 250%. Pak, kalau mau membunuh masyarakat, enggak kayak gitu caranya, Pak.
undang mereka semuanya yang 50.000 orang itu, ya. Setelah itu kasih nasi kotak. Nah, di nasi kotak itu kasih sesuatu, Pak. Biar pulang dari rumah, ya, itu sakit perut. Setelah itu mencret-mencret semuanya, diare semuanya. Setelah itu dehidrasi, barulah koit satu-satu. Gitu caranya, Pak. Gak usah pelan-pelan. Cara mematikan rakyat itu gak usah pelan-pelan. 250% pajak bumi dan bangunan. Hebat kali kau. Jadi Opung Parbelak bersama dengan Bupati Pati akan berangkat bersama-sama ke Semarang. Kalian mikirnya apa? Ke IKN? Iya. Gak mungkin lawa aja dia dah. Dia lagi sibuk mikirkan rakyat. Jadi iklan dulu ya. Ini mendekati hari H. Sekarang udah tanggal 8 sekarang ya. Jadi Opung Parbelak bersama dengan YouTuber Nusantara fix ya, tanggal 15 akan terbang, akan berangkat ke IKN. Doakan kalian, doakan teman-teman dan saudara-saudara semuanya supaya perjalanan kami ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan segala sesuatunya itu boleh dalam keadaan baik-baik saja ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support untuk keberangkatan Opung Parbelak ya. Terima kasih untuk kontribusinya. Opung Parbelak mendoakan supaya kalian itu semakin diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang lancar. Amin. Ya, jadi bagi yang ingin berkontribusi masih ada waktu. Di sebelah kanan ada nomor rekening, dan sebelah kiri ada nomor WA ya. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama, tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Dan tahu nggak kalian, jujur aja ya, yang luar biasanya ya, masyarakat di Kabupaten Pati ini ya, ternyata tidak membiarkan ya, hanya segelintir orang saja yang melakukan demo tersebut. Karena apa? Ya, karena ternyata ratusan ribu akan turun ke jalan untuk menuntut pajak bumi dan bangunan tidak naik 250%. Ya, ini ada buktinya. Kalian dengarkan. Bisa dijelaskan Mas, per malam ini ya, ini Kamis ya, pada pukul 19:18 untuk perolehan donasi Mas, ada berapa yang udah masuk? Untuk air mineral 8.000 lebih sampai gedung DPR. Udah sampai sana ya? Sudah sampai depan gedung DPR. Yang lain-lain Mas? Yang lain-lain ada apa itu, kue-kue kering, ada kacang banyak sekali itu di atas mobil. Mas, ini kan ada info, misalkan nanti pajak Pak Bupati nanti menurunkan pajak ini gimana? Apakah nanti tetap demo atau nanti gimana? Kita sudah sepakat dengan teman-teman, walaupun pajak diturunkan, tetap kita akan melakukan aksi demo untuk menuntut Bapak Bupati agar diturunkan dari jabatannya. Jadi selain yang kemarin untuk menuntut ini ya, penurunan PBB, sekarang diganti karena ini ya. Mungkin alasannya apa Mas untuk diturunkan? Ya karena kebijakan Bapak Bupati selama ini banyak yang kontroversi Pak. Seperti renovasi
alun-alun itu kan baru kemarin diperbaiki. Terus sekarang dibongkar dengan biaya 2 miliar. Terus rencana pembongkaran masjid Besar Pati itu kan sudah menjadi ikon. Ya sudah menjadi cagar budaya lah. Itu mau dibongkar total. Direnov ya itu ya? Tapi gimana? Infonya? Dibongkar total. Total. Oke. Seperti proyek Videotron yang anggarannya 1,39 miliar ton, udah ada indikasi seperti itu. Jadi tetap melaksanakan demo ya? Kita laksanakan aksi demo. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya. Kalian dengarkan, ada berapa kotak air mineral? Ada 8.000. Sumbangan warga. Sumbangan warga, bayangkan kalian. Ini baru namanya demo, nggak nunggu-nunggu nasi kotak. Sumbangan masyarakat lo 8.000. Sekarang biar tahu kalian ya, katanya udah nyampe ke gedung DPR, ya DPRD, ya sudah nyampe ke gedung DPRD Kabupaten Pati. 8.000 kotak air mineral. Bayangkan kalian, tanggal 13 Agustus demonya. Sekarang masih tanggal 8. Udah sepanjang itu. Berarti kalau tanggal 13 Agustus nanti, kalau 8.000, ya kan sekarang, berarti nanti berapa ratus ribu? Iya kan? Bukan cuma nyampe ke gedung DPRD, Pak. Nyampe ke kota Solo. Luar biasa ini, tepuk tangan dulu. Ini masyarakat Kabupaten Pati ini ternyata bukan hanya bergotong royong ya, bukan dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi untuk masalah seperti ini pun mereka bahu-membahu. Luar biasa. Dengarkan ini ya untuk teman-teman di kabupaten lainnya. Ya, di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia ini, jadikan Kabupaten Pati ini teladan dan juga jadikan ikon. Ya, itu dia. Dan tahu enggak kalian, jujur aja ku bilang, ternyata ya alasannya ini alasan Bupati Pati, Bupati Pati menaikkan 250% ya. Pajak bumi dan bangunan itu katanya sudah 14 tahun pajak bumi dan bangunan tidak pernah naik. Sama gini Pak, jujur aja lah aku bilangnya. Sama seperti harga gula ya, harga gula, harga beras, harga cabai, harga bawang ya. Kalau misalnya 14 tahun nggak pernah naik ya, itu artinya apa? Ya artinya harga stabil. Oleh karena apa? Daya beli masyarakat juga stabil. Setelah itu apa? Daya jual petani juga stabil. Tiba-tiba dinaikkan 250% harga cabai. Harga cabai. Dari yang tadinya katakanlah dulu 10.000 1 kilo menjadi 35.000. Siapa nggak menjerit? Siapa nggak menjerit? Sedangkan rokok Pak yang nggak ada gunanya atau merusak kesehatan naik itu harganya Pak, menjerit. Apalagi cabai, apalagi pajak bumi dan bangunan yang bisa dikatakan itu masyarakat di situ tinggal, di situ sekolah, situ aktivitas. Ya, belum lagi memang di situ mulai dari nenek moyangnya dulu. Bapak naikkan pajaknya 250%, cuman gara-gara 14 tahun ini nggak pernah naik. Kalau naik kan Pak pelan-pelan lebih bagus Pak, setahun naik 2%, naik lagi 2% tahun depannya, naik lagi 2% tahunnya tahun depannya. Itu baru nggak terasa. Ini langsung 250% Bapak pajak. Bagus-bagus lah kawan. Yang jadi pertanyaannya, Bapak ini dari partai apa sih?
Ternyata setelah cek and reject, Bapak ini ternyata kadernya Partai Gerindra. Pak, Bapak itu sudah mempermalukan partai. Bapak itu sudah mempermalukan ketua umum. Bapak itu sudah mempermalukan gubernur. Bapak itu sudah mempermalukan presiden. Bapak memalukan partai Bapak Gerindra. Bapak mempermalukan ketua umum Gerindra. Siapa namanya? Bapak Prabowo Subianto. Bapak juga mempermalukan gubernur Bapak. Siapa namanya? Bapak Ahmad Lutfi. Siapa dia? Kader Gerindra. Bapak juga sudah mempermalukan presiden kita. Siapa presiden kita? Ketua umum Partai Gerindra. Sejauh ini Partai Gerindra kayaknya nggak pernah dapat sorotan gitu deh. Yang sering dapat sorotan itu dari Merah. Itu loh, nggak mencerminkan Bapak ini. Tapi kemarin waktu debat, ya, waktu debat dia bilang apa? Waktu masih kusimpan biar tahu kalian. Waktu debat katanya ini, saya tidak akan menaikkan pajak rakyat karena apa? Pajak rakyat itu membebani rakyat. Banyak kali kayamu. Mana dia itu yang lagi debat itu? Nah ini dia. Perhatikan kalian ya, manis sekali muncul. Jadi bupati Naliko sebelum menjabat. Jadi bupati Pati. Asli daerah bertitik tumpu kepada sektor pajak dan retribusi itu sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati. Yang benar. Hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap pendapatan asli daerah yang bertitik tumpu kepada penerikan pajak dan retribusi itu akan membebani rakyat. Udah biasa bohong ya Pak. Memang betul-betul inilah karakter asli seorang pejabat. Nggak bisa bohong, nggak bisa menjabat. Ya, bukan aku yang bilang, masyarakat yang bilang. Lah aku iki sopo? Nek aku iki bukan masyarakatnya. Nek aku iki bukan dulurnya. Nek aku iki bukan tonggone. Ya ora urusan. Nek sing dadi bupati kan dene. Ya wes karepmu dhewe. Nek kalau kepengen itu pemerintahanmu apik, ya kolaborasi dengan masyarakat. Nek masyarakatmu itu dipikirke, iki sing ngono-ngono wae kebijakane. Asem. Rene lo Pak Bupati main-main ke kabupaten aku iki. Wih, di kabupaten aku iki saiki mantep. Ra ono kenaikan pajak Bapak 50 tahun. Sampean iki malah rata-rata penduduk di sini rata-rata ndak bayar pajak kok. Lo kenapa ndak bayar pajak opung? Lawang ngontrak bayar pajak. Lo bayar pajak bumi bangunan itu sing empunya, sing duwe, bukan sing ngontrak. Di kabupatenku iki sing duwe itu 20%, sing ngontrak 80%. Sampai iki dadi pemimpin kono-kono ae. Sing bener toh. Kacau. Aduh, luar biasa ini. Kader mana tadi? Ojo diperpanjang opung, ojo diperpanjang. Sing salah itu bukan partainya, bukan ketua umumnya. Sing salah itu ya oknum-oknum seperti ini.
Kebijaan sengklek. Tapi tahu enggak kalian, dia jujur aja kalau gue bilang ya, dia waktu itu ada kirap, ya kan? Habis dia diketawain sama orang. Lewat dia kan ada kirap kayak karnaval begitu, diketawain, disorai dia. Woi katanya. Ada di videonya lengkap sama aku. Bentar ya. Turunkan. Turunkan. Dia dulu ketawa-ketawa, udah was-was itu bupatinya itu. Jalanlah Pak, kok berhenti? Dadah pergi Pak. Mantap Pak. Mantap Bapak. Lewat dia kan, oi turunkan, oi turunkan, turunkan. Begitu yang teriak-teriak turunkan itu ya kan, dipelototi sama polisi tadi, langsung dibilang, mantap Bapak. Kalau ada bilang kayak gitu jangan dipelototin Pak Bos. Langsung tarik. Suruh salaman sama bupati. Kenapa dipelototin sih? Jadi nggak seru. Ada lagi. Ternyata bukan cuma satu videonya. Ada beberapa ini, lu biar tahu kalian. Sedana iki ki, Om. Nggih, niki Pak Rioso nih. Niki lho. Sing ndek iki viral lagi. Nah, kayak Om. Saya mentolo dadah iki piye, Om. Oh. Kayak. Jadi ini bukan AI ini ya, Rismon, pastikan dulu ini AI atau bukan. Luar biasa. Pasti Bapak yang di atas kereta itu bangga kali dia. Disorai kayak gitu bangga kali dia, bangga. Mana Pak? Kok ciut jadinya Pak? Tapi katanya jangankan 5.000 orang, 50.000 orang ayo. Dan tahu kalian, ternyata pada akhirnya oleh karena kegigihan daripada masyarakat, kegigihan daripada rakyat, dan juga kegigihan abang-abang tadi yang menurunkan air minum kemasan itu dari atas truk ke aspal. Akhirnya pajaknya diturunkan. Sebentar Bapak, sebentar dulu. Berapa persen diturunkan? Tadinya 250%, sekarang jadi 249%. Aduh, berapa persennya nggak tahu aku. Yang penting turun. Kita dengarkan pernyataannya ya. Warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan terkait dengan kenaikan pajak yang sampai dengan 250%.
sesuai arahan Bapak dan arahan Bapak Bupati untuk diturunkan dan juga sesuai dengan tuntutan warga Kabupaten Pati. Maka pada kali ini saya memberikan satu informasi penegasan bahwa yang naik, yang kenaikan BBM-nya sampai 250%, saya nyatakan saya akomodir untuk diturunkan. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama menjaga situasi bekerja sesuai dengan kegiatannya nanti. Dianulir, diturunkan dari 250% menjadi 249%. Kasih jelas dong Pak, diturunkannya berapa? Tapi jujur aja ya, dari pendapat masyarakat di sana, menurut abang-abang yang pakai baju hitam tadi, ya dikatakan apa? Ya, kalau misalnya tanggal 13 nanti memang diturunkan pajaknya, ya tetap lakukan demo enggak? Tetap lakukan demo. Karena apa? Karena ini Bapak Bupati, ya bukan hanya masalah pajak, tapi ada case-case yang lainnya yang sangat membebani masyarakat. Ya, yang pertama itu, ya kalau tidak salah dikatakan tadi renovasi alun-alun. Baru diperbaiki, direnovasi lagi, anggarannya 2 miliar. Dari mana lagi kalau bukan uang rakyat, ya kan? Uang rakyat itu, bos. Sudah diperbaiki, baru terpilih, direnovasi lagi itu alun-alun, biar ada judul. Udah paham lah. Kalau pejabat kan begitu. Kayak di tempat kami ini, jujur aja aku bilang, dibangun biar tahu kalian, dibangun itu terminal di ujung kulon. Jarak dari pusat kota ke terminal itu biar tahu kalian ada sekitar 25 km. 25 km masuk ke dalam-dalam yang nggak akan pernah dilewati bus. Bis nggak pernah lewat situ. Tapi dibangun terminal. Akhirnya sekarang terminal, ya kan, jadi tempat mojok. Begitu juga ya, kemarin itu di tempat kami ini dibangun stadion. Ini cerita biar tahu kalian, ini cerita sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Enggak, ini sekitar 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu stadion itu mau dibangun. Bayangkan kalian, stadion dibangun itu jaraknya 30 km dari pusat kota. Akses belum ada. Akhirnya mangkrak, sekarang jadi tempat jinah. Kampret. Kabupaten mana pun nggak tahu apa. Kalau ku bilang di tempatku ya, aku ya nggak ku bilang di kampungku di apa namanya Sumatera Utara. Bisa saja aku sekarang di kabupaten di mana kayak gitu kan, di provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, di provinsi Papua Barat kan gitu kan. Aku kan nggak sebutkan nama bupatinya kan. Aku nggak juga sebutkan nama kabupatennya kan. Aman. Aman. Yang penting bukan Kabupaten Pati. Urip wonge wis abot ditambah-tambah abot iki karo pejabate iki. Piye iki, Pak? Sampeyan iki ora mikirke masyarakat, asem. Tahu kalian, sedangkan biar tak ini kalau bicara tentang pendapatan yang berdasarkan pajak, ya apalagi pajak bumi dan bangunan, ya itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu disesuaikan ya dengan kemampuan masyarakatnya, kan begitu. Baru yang kedua disesuaikan juga ya itu dengan
progres pembangunan di daerah tersebut gitu. Ini pembangunan apa juga nggak ada, ya kan? Baru yang ketiga, sesuaikan dengan kebutuhan gitu loh. Kalau masih ada, masih bisa ya pendapatan asli daerah itu dari sektor yang lain. Kenapa harus dari sektor pajak bumi dan bangunan yang membebani masyarakat? Hal senada pun juga disampaikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Ahmad Lutfi, yang ku bilang tadi sama-sama kader Gerindra. Dengarkan ini, aduh bikin malu Gerindra aja kawan. Ini sudah saya sampaikan ke bupati-bupati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complaint wilayah. Kemudian yang kedua, terkait dengan materi yaitu naiknya PBB. Satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, lah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat. Jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif. Sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat, dan oleh masyarakat. Tapi prinsip yang paling utama adalah jangan membebani masyarakat lah, karena itu untuk masyarakat. Jadi bupati-bupati sudah saya lakukan koordinasi, kemudian kita ngapain juga. Kasihan masyarakat kita kalau itu kita naikkan adanya public complaint. Sehingga kebijakan sedia saya sarankan untuk segera diturunkan. Nah, perlu coba di brainstorming di antara Pemda Pati dan para masyarakat yang betul. Oke? Udah jelas ya, bukan Opung Parbela yang bilang, Bapak Gubernur. Kau sangkal itu gubernurmu? Kau sangkal itu gubernurmu? Udah jelas-jelas Bapak ini bilang katanya, yang penting intinya tidak membebani rakyat. Ya, setelah itu disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan daerah. Ya kan begitu. Sekarang begini, Bapak menaikkan pajak itu disesuaikan dengan kemampuan daerah atau disesuaikan dengan kebutuhan sendiri? Bapak punya kebutuhan ya? Kalau punya kebutuhan Pak, bangun bisnis, usaha segala macam gitu Pak. Iya kan, hasilkan uang dari situ, baru terpenuhi kebutuhan Bapak. Tambahan, jangan dari rakyat. Kan begitu, kalau, ya kan kalau. Tapi jujur aja aku bilang memang, ini Bapak ini memang perlu bertobat. Pernah dia dalam satu kesempatan, ya, dia berstatement, jangan pernah melawan-lawan pemerintahan saya. Wow, ini dia ada buktinya. Kali-kali, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Apa yang akan melakukan Jaya Gundul, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerahkan. Saya tidak akan tinggal. Jangan ada yang mengganggu pemerintahan saya. Kalau ada yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Udah sama Bapak kayak Kim Jong Un. Bapak tahu Kim Jong Un Pak? Bukan Bupati Kudus Pak, bukan. Bukan juga Bupati Boyolali, bukan. Dia itu Bupati Toba Samosir. Kalau Bapak nggak kenal. Pung, setahu kami dia itu bukan bupati lah, Pung, presiden. Pung itu kok suka kali mendowngrade seorang presiden. Udah ganti rupanya, bukan itu bupatinya ya. Oh, udah ganti Pak, bukan Kim Jong Un lagi Pak. Udah ganti, bukan dia lagi. Aduh,
aduh, ya. Jadi udahlah, ya. Jadi permasalahan ya kita anggap selesai, walaupun masyarakat menganggapnya belum selesai sebelum Bapak Bupati turun. Ingat Pak ya, tuntutan masyarakat ya bukan cuma turun pajak bumi dan bangunan, Bapak juga harus turun. Indonesia tanah air siapa? Pajaknya dinaikin semua. Luar biasa ya. Sama seperti meme-nya orang-orang di media sosial. Apa dibilangnya? Kalau ada minyak, ada emas, ya ada apa namanya barang tambang, ya tanah itu milik negara. Tapi kalau ada ganja, tanah itu milik rakyat. Aduh ya. Jadi itu dulu dari Pumpar Belak. Semangat terus untuk teman-temanku yang ada di Kabupaten Pati ya. Aku doakan mudah-mudahan ya yang datang di acara demo besar-besaran tanggal 13 Agustus itu jangan cuma 50.000 orang. Kalau bisa 500.000 orang. Biar Bapak itu tahu ya bagaimana susahnya masyarakat dibikin Bapak itu. Sebentar yang jadi pertanyaan nih. Itu yang demo itu, bapak-bapak yang demo dan juga yang ngasih sumbangan itu, kemarin waktu pilkada milih Bapak itu enggak? Jadi kedepannya ya tolong diperhatikan Pak, ya kan untuk bapak-bapak yang pemilih, lihat orangnya. Kalau memang kira-kira pencitraannya sangat kental, ya nggak usah dipilih. Kok makin panjang Pung? Nggak selesai kita ini nanti. Jadi itu dulu dari Pumpar Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati.